Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delia Esa Kartika, NIM 200210402120 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Jember. Di sini saya akan mereview buku yang berjudul Layar Terkembang karya Sultan Takdir Ali Syabana. Buku ini terbitan tahun 2006 dan cetakan pertamanya adalah pada tahun 1936. Diterbitkan oleh Balai Pustaka dan tebal buku ini adalah 201 halaman. Buku ini adalah angkatan 30-an, yaitu angkatan Pujaga Baru. Tokoh yang terkenal pada angkatan Pujaga Baru yaitu terutama penulis buku ini yaitu Sultan Takdir Ali Syabana. Sebelum mengulas buku ini, saya akan menjelaskan siapa sih Sultan Takdir Ali Syabana itu. Sultan Takdir Ali Syabana lahir di Natal, Mandailing, Sumatera Utara pada tanggal 11 Februari 1908 dan beliau meninggal di Jakarta pada tanggal 17 Juli 1994 pada umur 86 tahun. Sultan Takdir Ali Syabana adalah pengarang Indonesia yang banyak berorientasi ke barat. Dia mengatakan bahwa otak Indonesia harus diasah menjadi otak barat. Walaupun banyak ditentang oleh rakyat Indonesia, Sultan Takdir Ali Syabana tetap dengan pendiriannya untuk mengembangkan karya-karyanya itu. Nah, buku ini, buku Layar Terkembang ini diceritakan ada dua anak Raden Wiraatmaja, yaitu mereka bernama Tuti dan Maria. Tuti adalah putri sulung dari Raden Wiraatmaja. Dia dikenal seorang yang gadis pendiam, teguh, dan aktif dalam berbagai kegiatan organisasi wanita. Watak Tuti yang selalu serius dan cenderung pendiam sangat berbeda dengan adiknya yaitu Maria. Maria adalah seorang gadis yang periang, lincah, dan sangat berbeda dengan Tuti. Nah, pada suatu hari keduanya itu pergi ke pasar ikan. Ketika ia sedang asyik melihat akuarium, mereka bertemu dengan seorang pemuda yang bernama Yusuf. Nah, pertemuan itu berlanjut dengan berkenalan. Nah, Yusuf ini adalah seorang mahasiswa sekolah tinggi kedokteran di Jakarta. Ayahnya adalah Demang Munaf, tinggal di Martapura, Sumatera Selatan. Perkenalan yang tiba-tiba itu menjadi semakin akrab. Dengan diantaranya Tuti dan Maria diantarkan pulang oleh Yusuf. Nah, bagi Yusuf, pertemuan itu ternyata berkesan cukup mendalam. Ia selalu teringat kepada kedua gadis itu dan terutama pada Maria. Maria yang cerah dan berseri-seri serta bibirnya yang selalu tersenyum itu memancarkan semangat hidup yang dinamis. Esok harinya ketika Yusuf pergi ke sekolah tanpa disangka-sangka, ia bertemu dengan Tuti dan Maria di depan Hotel Des Indes. Yusuf pun kemudian dengan senang hati menemui keduanya berjalan-jalan. Cukup hangat mereka bercakap-cakap mengenai berbagai hal. Sejak saat itu pertemuan antara Yusuf dan Maria berlangsung lebih kerap. Sementara itu Tuti dan ayahnya melihat hubungan keduanya itu tampak sudah bukan lagi hubungan persahabatan biasa. Tuti sendiri terus disibukkan oleh berbagai kegiatan dalam Kongres Putri Sedar yang berlangsung di Jakarta. Ia sempat berpidato yang isinya membicarakan emansipasi wanita, suatu petunjuk yang memperlihatkan cita-cita Tuti untuk memajukan kaumnya. Nah, pada masa libur, Yusuf pulang ke rumah orang tuanya di Martapura. Sesungguhnya ia bermaksud menghabiskan masa liburannya bersama keindahan tanah leluhurnya. Namun ternyata ia tidak dapat menghilangkan rasa rindunya kepada Maria. Dalam keadaan demikian, datang pula kartu pos dari Maria. Maria yang justru membuatnya makin diserbu rindu. Berikutnya surat Maria datang lagi. Nah, kali ini menggambarkan perihal perjalanan bersama
Rukamah, saudara sepupunya yang tinggal di Bandung. Setelah membaca surat itu, Yusuf memutuskan untuk kembali ke Jakarta. Kemudian menyusul sang kekasih ke Bandung setelah mendapatkan restu ibunya. Pemuda itu pun segera meninggalkan Martapura. Kedatangan Yusuf tentu saja disambut hangat oleh Maria dan Tuti. Kedua sejoli itu pun melepas rindu masing-masing dengan berjalan-jalan di sekitar air terjun di Dagu. Di dalam kesempatan itulah Yusuf menyatakan cintanya kepada Maria. Sementara itu, hari-hari Maria penuh dengan kehangatan bersama Yusuf. Tuti sendiri lebih banyak menghabiskan waktunya dengan membaca buku. Sesungguhnya pun demikian, pikiran Tuti tidak urung diganggu oleh keinginannya untuk merasakan kemesraan cinta. Lantas teringat dengan teman sejawatnya yaitu Supomo, lelaki itu pernah mengirimkan surat cinta kepada Tuti. Ketika Maria mendadak terkena demam malaria, Tuti menjaganya dengan sabar. Nah, saat itu tiba adik Supomo yang disuruh Supomo untuk meminta jawaban Tuti perihal keinginannya untuk menjalin cinta. Dengan sesungguhnya gadis itu sebenarnya sedang merindukan cinta kasih seseorang. Supomo dipandang sebagai bukan lelaki idamannya, maka segera ia menulis surat diputuskan untuk menulis surat penolakannya. Sementara itu keadaan Maria semakin bertambah parah, kemudian diputuskan untuk merawatnya di rumah sakit. Ternyata menurut keterangan dokter, Maria mengidap penyakit TBC. Dokter merawatnya menyarankan agar Maria dibawa ke rumah sakit TBC di Pacet, Sindang Laya, Jawa Barat. Perawatan terhadap Maria itu berjalan sebulan lebih lamanya. Namun keadaannya tidak mengalami perubahan dan pada lain waktu Maria merasakan kondisi kesehatan makin lemah. Tampaknya ia sudah merasa pasrah menerima kenyataan suatu ketika saat Tuti dan Yusuf berlibur ke rumah Ratna dan Saleh di Sindaglaya. Disitulah mata Tuti mulai terbuka dan memandang kehidupan di pedesaan. Kehidupan suami istri yang melewati hari-harinya dengan bercocok tanam itu ternyata juga mampu membimbing masyarakat sekitarnya menjadi sadar akan pentingnya pendidikan. Keadaan tersebut benar-benar telah mengunggah alam pikiran Tuti. Ia menyadari bahwa kehidupan mulia mengabdi kepada masyarakat tidak hanya dapat dilakukan di kota dan dalam kegiatan-kegiatan organisasi sebagaimana yang selama ini ia lakukan, tetapi juga dapat dilakukan di desa atau masyarakat yang mana mengabdian itu dapat dilakukan. Sejalan dengan keadaan hubungan Yusuf dan Tuti yang belakangan ini semakin akrab. Nah, kondisi kesehatan Maria justru semakin mengkhawatirkan. Dokter yang merawatnya pun rupanya sudah tidak dapat berbuat banyak hal lagi. Dan kemudian Maria berpesan kepada Tuti dan Yusuf agar keduanya tetap bersatu dan menjalin hubungan rumah tangga. Akhirnya Maria menghembuskan nafas yang terakhir dan kemudian sesuai dengan pesan tersebut Yusuf dan Tuti akhirnya tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Mereka melangsungkan perkawinan dan hidup bahagia. Dari kisah novel Layar Terkembang ini, banyak di dalamnya terdapat ciri-ciri yang menonjol pada angkatan Pujaga Baru. Yaitu yang pertama adalah bahasa yang dipakai adalah bahasa Indonesia yang modern. Nah, di dalam buku ini dapat dibuktikan pada halaman 32, paragraf 2, yaitu pada kalimat dari sekolah rendah payah-payah kita menyekolahkannya. Pada kalimat payah-payah yang artinya susah-susah tersebut menggunakan bahasa Indonesia yang modern. Lalu ada dalam buku ini itu dapat dibuktikan pada halaman 68. Yaitu pada paragraf pertama pada kalimat keluh orang
mengatakan kaum terpelajar bangsa kita tidak produktif, kurang banyak menghasilkan, dan sesungguhnya mengandung kebenaran. Pada kata produktif ini artinya mampu menghasilkan produktif itu artinya mampu menghasilkan. Nah, kalimat tersebut menggunakan bahasa Indonesia yang modern karena kata produktif adalah kata yang bisa disebut kata yang telah modern pada zaman itu. Lalu pada buku ini juga ada pada halaman 69 pada paragraf kedua, yaitu pada kalimat oh iya, contoh yang menyolok mata bagaimana mereka serupa itu menganggap arti kata perkataan modern. Nah, pada kata menyolok memiliki arti menusuk mata. Yang dimaksudkan pada kalimat itu adalah kata-kata yang termasuk kata Indonesia modern. Lalu ciri-ciri yang lain bisa dilihat, yaitu temanya tidak hanya tentang adat atau kawin paksa, tetapi mencakup masalah yang kompleks seperti emansipasi wanita, kehidupan kaum intelek, dan sebagainya. Nah, pada buku ini juga terlihat temanya itu juga ada seperti emansipasi wanita ya. Contohnya juga buktinya pada halaman 40. Pada halaman 40 di paragraf 5, yaitu pada kalimat berbicara sikap perempuan baru sebagian besar ialah berbicara tentang cita-cita bagaimana harusnya kedudukan perempuan dalam masyarakat yang akan datang. Nah, masalah tersebut termasuk ke dalam emansipasi wanita, karena yang kita ketahui wanita tidak hanya diam di rumah, namun bisa seperti laki-laki dan tidak melupakan kedudukannya sebagai wanita. Meskipun kini emansipasi wanita tidak asing lagi dan derajat wanita telah terangkat, kaum wanita juga harus menjalankan tugasnya, yaitu sebagai wanita. Dalam penggalan tersebut, Tuti mengumandangkan pidato pada saat rapat yang intinya para perempuan tidak hanya bisa menjadi budak, namun bisa menjadi garda terdepan. Lalu ciri-ciri yang menonjol lainnya yaitu pengaruh barat terasa sekali. Nah, buktinya pada halaman 3 paragraf yang pertama, yaitu keduanya berpakaian cara barat. Nah, pada kalimat itu juga terbukti ya bahwa gambaran tersebut pada masa Bujangga Baru itu pengaruh barat itu sangat kental sekali, sampai hingga pakaiannya itu mengikuti ke arah kebarat-baratan ya. Ciri menonjol yang berikutnya yaitu adalah aliran yang dianut oleh romantik idealisme yang terdapat pada halaman 51 pada paragraf 4, yaitu pada kalimat sedap dan nikmat perkataan itu menari-nari di dalam kalbunya. Dari penggalan itu tersebut menceritakan Maria yang mengirimkan setumpuk surat kepada Yusuf untuk mengirimnya kabar. Dan dapat dilihat dari sisi romantisnya, Maria berjauhan mengeluarkan isi hatinya melalui surat. Dan Yusuf pun dengan gembira menerima kabarnya tersebut dengan ekspresi membaca yang sangat penuh dengan cinta. Lalu ciri-ciri yang menonjol selanjutnya yaitu setting yang menonjol adalah masyarakat penjajahan. Nah, ini buktinya terdapat pada halaman 73 pada paragraf kedua, yaitu pada kalimat tiada jauh dari mereka berdiri 4 orang anak muda Belanda, 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Nah, pada penggalan tersebut menggambarkan masyarakat Belanda atau masyarakat penjajahan masih diceritakan pada novel ini. Nah, ciri-ciri yang lain juga ada, yaitu ide nasionalisme dan cita-cita kebangsaan banyak mengisi saja Bujangga Baru, yaitu pada novel ini pada halaman
22 pada paragraf 1, yaitu pada kalimat menjadi guru baik benar pekerjaan itu untuk mendidik anak-anak bangsa kita. Nah, pada penggalan buku itu, pada penggalan novel Layar Terkembang ini, ciri ide nasionalisme dan cita-cita kebangsaan sangat kuat dan pekerjaan ingin mendidik anak bangsa untuk mendapatkan ilmu yang dibutuhkan. Dan ada juga ciri keagamaan yang menonjol pada novel ini, yaitu pada halaman 35 pada paragraf kelima, yaitu ya Bapak sekarang rajin benar mempelajari agama, kata Maria. Nah, dari penggalan tersebut ide keagamaan yang menonjol pada masa Pujangga Baru yang mengajak para pembaca itu untuk menjalankan perintah agama. Nah, itu adalah ciri-ciri dari novel Layar Terkembang. Ya, sangat-sangat banyak ciri-ciri yang ada di dalam buku ini yang sangat kental pada angkatan Pujangga Baru. Lalu dalam buku ini juga terdapat kelebihan dan kekurangannya. Nah, menurut saya kelebihan dari novel Layar Terkembang ini yaitu yang pertama adalah tata bahasa yang klasik. Meskipun membuat pembaca lumayan lama membacanya karena sebegitu tebalnya, namun tata bahasa yang masih menggunakan bahasa yang lama, tetapi justru bahasa yang klasik itulah yang membuat pembacanya itu menikmati novel ini. Lalu yang kedua, terdapat pesan moral yang dibawakan ialah tentang prinsip hidup. Yang ketiga yaitu alur yang ditulis sudah runtut dan mulai dari pengenalan, klimaks, anti klimaks hingga penyelesaian. Juga kelemahan dari buku ini yaitu yang pertama adalah pemilihan kata-kata yang ada di dalam naskah ini juga ada kalimat yang kurang efektif.